Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nirmala Pasaribu, NIM 102024011 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Santa Elizabeth Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua materi dalam mata kuliah Perencanaan Strategis Unit Kerja Rekam Medis, yang dimana dosen pengampunya yakni Ibu Pemarida Simbolon dan Ibu Pestaria Saragi. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai menganalisis aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan, atau kita bisa singkat sebagai analisis PESTEL, yang merupakan alat analisis yang cukup sederhana dan efektif yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. PESTEL itu singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Analisis PESTEL ini memungkinkan mengidentifikasi peluang dan ancaman bisnis dan beradaptasi dengan perubahan pasar secara tepat waktu. Yang pertama kita bahas aspek politik. Aspek politik ini dipengaruhi isu, spekulasi, kebijakan, serta aturan pemerintah. Faktor pentingnya seperti isu strategis, perubahan sosial dan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah seperti struktur dan sistem birokrasinya, serta kerjasama pemerintah dengan pihak luar. Lalu aspek yang kedua, aspek ekonomi, yang menyangkut kondisi yang mempengaruhi daya beli dan biaya perusahaan. Faktor utamanya pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, serta nilai tukar. Contohnya, kenaikan inflasi bisa berpengaruh pada penyesuaian harga produk. Lalu aspek yang ketiga adalah aspek sosial, yang berkaitan dengan interaksi dan perilaku masyarakat terhadap perusahaan. Analisisnya meliputi interaksi sosial antara masyarakat dan perusahaan, perubahan keadaan sosial, dan masyarakat pluralistik. Lalu aspek selanjutnya adalah aspek teknologi, yang dimana pemanfaatan teknologi untuk mendukung efektivitas organisasi. Contoh penerapannya media sosial, media cetak, radio, dan TV. Lalu aspek yang selanjutnya ada aspek lingkungan, yang menyangkut kondisi alam dan dampaknya pada aktivitas perusahaan. Faktornya iklim, cuaca, geografis, perubahan iklim global, kerusakan lingkungan, infrastruktur wilayah, serta hubungan dengan masyarakat sekitar. Lalu aspek yang terakhir adalah aspek hukum, yang dimana aturan formal dan informal yang mengatur jalannya usaha, termasuk kebijakan hukum pemerintah, regulasi bisnis, dan kepatuhan terhadap aturan. Lalu kita masuk membahas kasus yang pertama. Sebuah rumah sakit harus menyesuaikan sistem rekam medis elektroniknya sesuai dengan aturan terbaru Kementerian Kesehatan tentang standar interoperabilitas data pasien. Hal ini membuat bagian rekam medis perlu melakukan pembaruan sistem agar data pasien dapat terintegrasi dengan SIM RS dan BPJS. Faktor PESTEL yang paling tepat mempengaruhi kondisi di atas adalah faktor politik karena mencakup kebijakan, regulasi, dan peraturan pemerintah. Aturan Kemenkes itu mengenai standar data merupakan bentuk regulasi politik. Lalu kita masuk ke kasus yang kedua. Unit rekam medis di sebuah rumah sakit swasta mengalami kesulitan karena biaya pembelian server SIM RS meningkat akibat kenaikan kurs dolar. Akibatnya manajemen perlu mencari vendor yang lokal yang lebih murah untuk menghemat biaya operasional. Faktor PESTEL yang dominan adalah faktor ekonomi, karena mencakup inflasi, kurs, biaya operasional, dan daya beli. Lalu kita masuk ke kasus yang ketiga. Unit rekam medis mulai menggunakan aplikasi mobile agar pasien bisa mengakses hasil pemeriksaan secara online. Namun sebagian pasien lansia mengaku kesulitan menggunakan aplikasi tersebut, sehingga tetap meminta catatan fisik rekam medis. Faktor PESTEL yang paling tepat adalah faktor sosial dan teknologi, yang dimana dalam faktor teknologinya penggunaan aplikasi mobile untuk mempermudah akses rekam medis. Di faktor sosialnya, kesenjangan dalam penggunaan teknologi karena karakteristik pasien. Oke, baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yakni menyusun VMTS sesuai kebutuhan organisasi. Pertama-tama kita harus tahu apa itu VMTS. VMTS itu adalah visi, misi, tujuan, dengan sasaran. Visi yakni gambaran kondisi ideal organisasi di masa depan. Misi yakni pernyataan tindakan organisasi untuk mewujudkan visi. Tujuan yakni penjabaran misi ke dalam target strategis yang terukur. Dan terakhir sasaran, rincian operasional tujuan sebagai indikator keberhasilan.
Lalu apa aja sih fungsi utama dari VMTS ini? Yang pertama itu bisa sebagai arahan strategis, yang dimana pedoman jangka panjang agar organisasi tetap fokus pada tujuan besar. Contohnya acuan penyusunan Renstra ataupun perencanaan strategis dan program kerja tahunan. Yang kedua, landasan perencanaan dan evaluasi, yakni membantu menyusun program, mengalokasikan sumber daya, serta menetapkan indikator kinerja ataupun KPI. Lalu yang ketiga, alat komunikasi internal serta eksternal, yang dimana menyatukan persepsi anggota organisasi dan sarana komunikasi dengan stakeholder, mitra, dan masyarakat. Lalu yang terakhir, bentuk akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa kebijakan dan kegiatan organisasi memiliki dasar strategis yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, prinsip-prinsip dari VMTS ini, yang pertama itu ada partisipatif, yang dimana melibatkan pemangku kepentingan internal seperti dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan eksternal seperti alumni, mitra kerja. Tujuannya agar VMTS ini tidak sekedar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata organisasi serta lingkungannya. Lalu yang kedua, prinsip berbasis bukti atau evidence-based practice. Penyusunan VMTS ini harus didukung data faktual tentang kondisi organisasi, tantangan, serta peluang. Data diperoleh melalui analisis SWOT sehingga survei kebutuhan maupun kajian tren lingkungan eksternal sehingga VMTS ini menjadi dasar perencanaan strategis yang realistis dan terstruktur. Lalu metode partisipatif dan alat pendukung dalam penyusunan VMTS ada dua. Yang pertama itu instrumen pemahaman atau bisa disebut tools of understanding, menggunakan analisis seperti SWOT, balance scorecard, dan skenario planning, membantu anggota organisasi memahami konteks internal dan eksternal. Hasilnya, VMTS dapat lebih realistis, strategis, dan berbasis analisis. Lalu yang kedua, sosialisasi dan internalization. Partisipasi tidak hanya saat penyusunan, tetapi juga melalui sosialisasi berkelanjutan, dilakukan lewat pelatihan, workshop, dan diskusi partisipatif. Tujuannya meningkatkan pemahaman, keterlibatan emosional, dan motivasi anggota organisasi terhadap tujuan strategis. Maka landasan kebijakan dari VMTS ini ada 4. Yang pertama, kerangka kebijakannya, VMTS harus mengacu pada kebijakan publik dan peraturan sektoral yang relevan. Lalu yang kedua, kepatuhan regulasi ataupun regulatory compliance, yang dimana menjamin keberlangsungan organisasi dan mengurangi risiko hukum. Yang ketiga, integrasi dengan tata kelola organisasi, yang dimana kepatuhan bukan hanya administratif, tetapi bagian dari corporate governance. Dan yang keempat, perencanaan strategis dan tata ruang ataupun sektor publik. Regulasi menjadi acuan penyesuaian rencana strategis dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Baik, kita lanjut membahas kasus. Kasus yang pertama, sebuah perguruan tinggi sedang menyusun rencana strategis ataupun renstra 5 tahun ke depan. Rektor menekankan pentingnya tetap fokus pada pencapaian visi menjadi universitas unggul dalam riset kesehatan masyarakat pada tahun 2035. Namun beberapa dosen mengusulkan agar program penelitian lebih fleksibel mengikuti tren sesaat agar terlihat cepat beradaptasi. Maka pertanyaannya, apakah fungsi VMTS yang paling tepat dalam kasus ini? Jawabannya adalah sebagai arahan strategis jangka panjang. Karena fungsi VMTS pada kasus ini adalah menjaga arah jangka panjang, agar tidak mudah terpengaruh tren sesaat. Lalu kita masuk ke kasus yang kedua. Sebuah universitas merumuskan VMTS dengan cara rapat kecil yang hanya diikuti oleh pimpinan. Setelah VMTS jadi, dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal hanya diminta membaca, tanpa diberi ruang materi dan memberi masukan. Akibatnya banyak pihak merasa VMTS hanya formalitas dan tidak mencerminkan kebutuhan real. Prinsip penyusunan VMTS apa yang diabaikan dalam kasus ini? Jawabannya adalah partisipatif. Kenapa? Karena kasus ini menyoroti kurangnya keterlibatan stakeholder, yakni mahasiswa, dosen,